Tuan muda pertama dan tuan muda kedua keluarga kita adalah kebanggaan keluarga Yun. Mereka sangat luar biasa. Tidak seperti pecundang tertentu ini yang stagnan selama 5 tahun. Tapi kuburan ini bersihnya melebihi jilatan anjing. Kudengar pecundang ini, ibunya meninggal sejak kecil. Dia selalu bersama nenek tua ini, menyapu makam di sini. Nenek, aku akan berlatih standar kuda-kuda. Pergilah. Anak haram, kudengar ilmu bela dirimu ini dilatih dari tumpukan mayat ini. Coba tunjukkan, ayo pamerkan beberapa jurus, biar kami lihat. Minggir. Pergi. Barangnya sudah kubawa. Ibu menghadap tuanku. Aku sudah menemukan ramuannya. Ada hal lain? Kaum iblis menghancurkan formasi sekte kami. Mohon tuanku menyelamatkan sekte kami. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kau bisa menjadi wanitanya. Dengan begitu, semua masalah akan teratasi dengan mudah. Jika aku bisa menyelamatkan sekte, siapapun yang harus kunikahi, aku bersedia. Menikah? Kau bahkan tak pantas jadi selirnya. Kau hanya pantas jadi pelayannya. Tiga hari lagi, di seluruh alam semesta, takkan ada yang bisa menandinginya. Burung dapeng terbang tinggi bersama angin, melayang lurus 90.000 mil. Tulang punggung naga anak itu sudah waktunya bangkit. Nenek, aku... 10 tahun lalu aku menyegel 9 nadi yangmu dengan jarum emas. Hari ini, Supojun ini adalah kuncinya. 3 hari lagi, naga kembali ke lautan. Seratus sungai mengalir ke laut menjadi gelombang dahsyat. 3 hari lagi, kau akan tahu berapa banyak energi langit dan bumi yang telah terkumpul selama 10 tahun ini. Tapi beberapa hari ini, kau masih seorang pecundang. Jangan terburu-buru mengedarkan energi internalmu. Nenek, jangan khawatir. Murid ini akan mengingatnya. 10 tahun menahan diri, semangatku tak akan pernah padam. Kembalilah ke keluarga Yun. Kompetisi Akbar Kota Yun ini, kau bisa mencobanya. Anggap saja sebagai latihan awal. Bagus, putra-putra keluarga Yun kami memang harus seperti ini. Ayah, kekuatan Yi'ar dan Wu'er semakin kuat. Kali ini, kompetisi akbar keluarga ini, keluarga Yun kami, pasti akan meraih prestasi. Wah, keahlian Tuan Muda semakin meningkat. Sayang sekali sampah dari kamar ketiga itu. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk diuji pedangnya oleh Tuan Muda. Tidak Ayah. punya. Aku kembali. Sampai ini, kenapa dia kembali lagi? Ayah, kakek, aku ingin ikut kompetisi Akbar Kota Tianyun. Apa aku tidak salah dengar? Sampah ini ikut kompetisi Akbar Kota Yun? Xiao Er, kau yang tidak bisa berlatih bela diri mau ikut-ikutan apa? Cepat kembali. Ayah, sebagai putramu, aku tentu harus berkontribusi untuk keluarga. Oh, bukankah ini adik ketiga kita yang tak berguna? Kenapa akhirnya kau mau keluar dari kuburan?
Orang-orang yang tidak tahu akan mengira kau itu putera nenek tua di kuburan itu. Kakak, kata-katamu itu keterlaluan. Bagaimanapun juga, adik ketiga adalah anggota keluarga Yun. Sudah. Xiao Er, meskipun kau tidak bisa berlatih bela diri, tapi kau punya niat untuk berkontribusi untuk keluarga Yun. Aku bisa mengizinkanmu ikut, tapi tinju tidak punya mata. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, konsekuensinya kau tanggung sendiri. Aku akan menanggungnya sendiri. Hidup dan mati ada di tanganku. Oh, keluarga Yun benar-benar tidak tahu malu, ya? Mereka benar-benar mengirim anak selir yang tak berguna untuk bertanding. Kompetisi akbar kali ini, putra kebanggaan. Keluarga Feng kami Pasti masuk 3 besar. Begitu masuk sektor Xianzhou, kota Tianyun ini, keluarga Feng kami akan berkuasa penuh. Entah kenapa si sampah ini disuruh datang. Ini kan cuma mempermalukan keluarga Yun kita. Betul. Lebih baik aku yang maju daripada dia. Cukup! Jangan bicara lagi di sini. Kalau keluarga lain tahu, bukankah kita akan semakin ditertawakan? Babak pertama kompetisi batu uji kekuatan. Ini adalah meteorit surgawi, beratnya 18.000 kati. Siapapun yang bisa mendorong meteorit ini paling jauh dengan kekuatan telapak tangan, dialah yang akan menjadi yang terbaik. Standar tes kali ini adalah mampu mendorong sejauh 3 kaki dinyatakan lulus, mampu mendorong sejauh 10 kaki dinyatakan unggul, 20 kaki itu berarti bakat pilihan surga. Aku maju. Itu putra kedua keluarga Bai. Kudengar teknik kultivasi Qi-nya sudah mulai menunjukkan hasil. Bagus. 3 Ci 5 Cun, lulus. Giliran saya. Sepuluh tos 1 Ci, luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Bagus, memang pantas jadi putra terbaik keluarga Baiku. Berlebihan. Giliran saya. Yeah, ayah mengandalkanmu. Ayah, tenang saja. Saya pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Saya tidak sama dengan beberapa pecundang itu. Itu beda. Ci, seorang talenta pilihan surga telah muncul. Bagus. Terima kasih. Kakak, giliran saya. Yunwu 20 Ci. Talenta pilihan surga 20 Ci. Keluarga Yun ini dengan 2 talenta luar biasa, apakah mereka akan bangkit di kompetisi akbar kali ini? Dia belum beraksi kan? Yang dari keluarga Feng itu. Betul. Kemampuan kalian cuma segini. Aku cuma mau bilang 4 kata. Sekumpulan pecundang. Bagus. Wah. Memang anakku. Hahaha. Wah. Ini terlalu berlebihan. Memang pantas disebut kebanggaan keluarga Feng. Feng Qilong. Benar. 29 kaki. Bakat pilihan surga. Bagus. Cuma kurang 1 kaki. Sudah 30 kaki dari penampilannya. Sepertinya dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Ayah, jangan khawatir. Aku juga belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Paling lama sebatang dupa, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Sekarang, aku sudah punya setengah kekuatan untuk menghadapi tes kekuatan seperti ini. Itu sudah cukup.
1000 sungai mengalir ke laut, akhirnya menjadi gelombang dahsyat. 3 hari lagi, naga kembali ke lautan. 10 tahun sudah. Aku, Yun Xiao, pasti akan mengejutkan semua orang. Kalau begitu, tinggal si pecundang dari keluarga Yun itu. Menurutmu, seberapa jauh dia bisa memukul? Aku bilang tidak lebih dari 2 kaki. Pecundang ini, kurasa mungkin dia tidak bisa memukul sama sekali. Bukankah itu akan mencetak rekor terendah dalam kompetisi? Lihat pecundang ini. Bukankah ini membuang-buang waktu? Sebenarnya, menontonnya sebagai hiburan juga tidak buruk. Ayah, aku sudah bilang, seharusnya dia tidak diizinkan naik. Memalukan keluarga kita. Memang, seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkannya naik. Naik pun hanya akan mempermalukan. Lihat, dia bahkan tidak bergerak. Aku tertawa sampai mati. Turun sana. Yun Xiao tidak memenuhi. Lupa mengendalikan. Kekuatan ini terlalu besar. Tak kusangka batu ini begitu rapuh. Hancur. Ini. Bagaimana jika meteoritnya hancur? Apakah adik ketigaku lolos? Meteorit hanya ada satu. Tidak ada cadangan. Karena dia bisa menghancurkan meteorit, itu juga membuktikan kekuatannya. Itu hanya kebetulan. Ini jelas karena tuan muda kami baru saja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Batu ini sudah hancur. Hanya saja anak ini mendapat keuntungan. Betul, biarkan dia lolos. Lalu kenapa? Dia hanya ikan kecil saja. Dia benar-benar beruntung. Memang beruntung. Kau yang mengalaminya. Jika kau bilang adik ketiga yang menghancurkan batu itu, aku 100% tidak percaya. Menurutku, pasti karena kita sebelumnya mengumpulkan kekuatan, membuat batu besar ini mencapai batas daya tahannya. Dan kau kebetulan mengalaminya, kan? Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Bukan begitu? Yang lolos tes kekuatan bisa masuk ke babak selanjutnya. Aku umumkan, kompetisi dimulai. Keluarga Feng, Feng Huping, aku menantang para pahlawan. Aku maju. Semangat! Zhang Yan, dari keluarga Zhang, mohon bimbingannya. Ini jelas dendam pribadi ya. Tentu saja. Zhang Yan ini sok ganteng lalu mengkhianati orang. Menurutmu ada dendam atau tidak? Bagus, bagus! Bagus, bagus! Cantik! Ayah, biar aku saja. Yer, hati-hati. Bagus, bagus! Bagus! Hahaha. Wah, Selanjutnya, menarik. Aku akan menghadapimu. Aku ingin lihat seberapa hebat keluarga Yun. Berani-beraninya mengejek keluarga Feng kami. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu. Bagus! Feng Qilong, apa kau hanya bisa menghindar? Atau kau meremehkanku? Baiklah, aku tidak akan menghindar. Lihat ini. Cantik, bagus! Sampah, hanya kekuatan segini. Masih berani mengejek keluarga Fengku? Feng Qilong ini
ingin menghabisi keluarga Yun. Dia ingin menghabisi mereka. Siapa bilang tidak? Yunyi ini benar-benar bodoh. Dia memprovokasi siapa saja. Dia memprovokasi Feng Qilong. Keluarga Yun kali ini sengsara. Benar. Ayah, biar aku saja. Membiarkan mereka memprovokasi seperti ini. Keluarga Yunko, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Hati-hati. Jika tidak bisa mengalahkan, menyerah saja. Yun Wu dari keluarga Yun. Silakan. Banyak omong kosong. Bagus. Sampah keluarga Yun. Cuma segini kemampuannya. Sungguh mengecewakan. Kakak kedua dan dia terlalu jauh berbeda. Segelku. Masih ada setengah batang dupa lagi. Kakak kedua, kau hanya perlu bertahan. Aku pasti bisa mengalahkannya. Kena. Kakak kedua, cepat menghindar. Kakak kedua, cepat menyerah. Jika kau terus begini, kau bisa mati dipukuli. Keluarga Yun masih saja pecundang seperti ini. Aku tidak tahu siapa yang memberi kalian keberanian untuk mengejek keluarga Feng kami. Longer, jangan menahan diri. Juara pertama kompetisi ini, keluarga Feng kami pasti akan mendapatkannya. Bagus sekali. Bagus. Ayah, ayo cepat menyerah. Jika terus bertarung seperti ini, kakak kedua bisa mati dipukuli. Ayah, kita tidak bisa menyerah. Kalau tidak, keluarga Yun kita pasti akan berada di posisi terbawah. Ayah, keluarga Yun tidak akan pernah jadi yang terakhir. Yun Xiao, diam. Kau ini apa? Berani-beraninya kau bicara omong kosong di sini. Aku yakin kakak kedua lebih baik mati daripada membuat keluarga Yun jadi yang terakhir. Kau mau apa? Ini arena kompetisi. Kau mau menyerangku? Cukup! Kami menyerah. Cepat! Cepat bantu tuan muda kedua, turun! Keluarga Yun, semuanya pecundang. Hari ini, aku akan membunuh kalian satu persatu. Akan kubunuh kalian semua. Ayah, maafkan aku. Bagus. Tuan Kota Liu, keluarga Yun sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Seharusnya mereka sudah tersingkir, kan? Aku umumkan. Tunggu sebentar. Keluarga Yun masih punya aku. Datanglah. Segel terlepas. Xiaoer, apa yang kau lakukan? Apa kau belum puas? Membuat keluarga Yun malu? Ya. Biarkan saja dia pergi. Bukankah dia membantu keluarga Yun? Aduh, keluarga Yun kali ini pasti di posisi terbawah. Malu-maluin banget. Itu semua salah keluarga Yun. Si sampah tuan muda. Dia yang memprovokasi orang. Kalau tidak, keluarga Feng tidak akan menyerangnya kan? Betul, tapi tidak bisa dibilang begitu juga. Keluarga Yun dan keluarga Feng sudah lama bermusuhan. Ayah, keluarga Yun tidak akan tersingkir. Karena keluarga Yun masih punya aku. Hahaha, tidak mungkin. Si sampah ini berani menantang Feng Qilong. Dia pasti sudah gila. Baru sekarang dia ingat. Untuk jadi pahlawan, Sisik emas bersembunyi 10 tahun. Hari ini terbang bersama angin akan berubah menjadi naga sejati 9 langit. Bunuh dia. Selama bertahun-tahun itu, semua penghinaan yang kuterima. 10 tahun menahan diri. Semangatku tak akan pernah padam. Yun Xiao, putra ketiga keluarga Yun, siap menantang.
naga kecil. Kau tahu bagaimana aku melewati 10 tahun ini? Kau cari mati. Kau terlalu lemah. Bagus! Hahaha! Bagus! Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia sekuat ini. Tidak mungkin. Sama sekali. Tidak mungkin. Ayah, aku sudah tahu. Adik ketiga pasti bisa. Apakah ini syawarku? Aku menyerah. Bagus. Aku menyerah. Aku sudah menyuap tetua Sekte Xianzong. Yang akhirnya masuk Sekte Xianzong hanya bisa Cilong. Keluarga Yunmu tidak punya kesempatan sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat bakatmu, lalu kenapa? Keluarga Yun menang. Keluarga Feng, keduanya tersingkir. Keluarga Feng tereliminasi. Yun Xiao, kamu bisa menunjuk lawan untuk pertandingan berikutnya. Guru abadi Sekte Tianu Xianzong telah tiba. Peri Nishang telah tiba. Kalian semua, kenapa tidak berlutut memberi hormat? Hormat kami, Peri Nishang. Hormat kami, Peri Nishang. Hormat kami, Peri Nishang. Hormat kami, Peri Nishang. Muridku, mana mungkin dia memberi hormat pada seorang tetua sekte rendahan? Nenek, karena sudah bertemu Peri, kenapa tidak memberi hormat? Dalam kompetisi ini, aku seharusnya menjadi yang pertama. Aku pantas menjadi murid inti Sekte Abadi. Menurut aturan Sekte Abadi, murid inti tidak perlu memberi hormat kepada tetua. Kau? Apa yang kau katakan itu benar. Tapi bagaimana kau bisa yakin kau pasti bisa masuk ke Sekte Abadiku? Aturan kompetisi ditetapkan oleh Sekte Abadi. Yang pertama bisa masuk ke murid inti Sekte Abadi. Yang pertama, aku yang memutuskan siapa yang pertama. Siapa yang pertama? Anak ini sombong sekali. Dia sudah menyinggung tetua sekte. Meskipun dia yang pertama, dia tidak akan bisa masuk sekte. Lagi pula, Peri sendiri sudah berjanji padaku, anakku pasti akan masuk inti. Wakil Kepala Kota Liu, setelah aku mengalahkan Feng Qilong, tidak ada yang berani naik ke panggung, benar kan? Ya. Jadi, apa yang meragukan posisiku sebagai yang pertama? Tidak ada keraguan. Lalu siapa kau? Aku adalah putera ketiga keluarga Yun dari Kota Tianyun, Yun Xiao. Yun Xiao, putra ketiga keluarga Yun dari Kota Tianyun. Tidak menghormati Sekte Xianzong, tidak menghormati tetua, bertingkah sembarangan. Batalkan kualifikasinya untuk masuk sekte. Dia? Bagaimana mereka bisa begitu? Bagaimana sekte bisa bertindak seperti ini? Ayah, kalau mau menyalahkan, salahkan saja Yun Xiao. Kalau bukan karena dia tidak menghormati yang lebih tua dan sombong, mana mungkin sekte membatalkan kualifikasi dia untuk masuk sekte? Dia sok jagoan sekarang, bahkan tetua sekte Xianzong pun tidak dianggap. Keluarga Yun ini ya, benar-benar dari sukacita besar menjadi kesedihan mendalam. Ya. Betul, Yun Xiao ini juga pantas mendapatkannya. Dia merasa hebat sekarang, sampai-sampai tetua kita tidak dihargai. Benar. Mencari masalah sendiri ya. Feng Qilong dari keluarga Feng memiliki karakter yang baik. Bakat bela dirinya juga bagus. Dia harus masuk sekte sebagai murid inti. Bagus. Sekte Xianzong kami selalu merekrut murid berdasarkan karakter. Orang sepertimu yang tidak menghormati atasan, bukan hanya tidak pantas masuk sekte Xianzong, tapi juga tidak pantas berlatih bela diri. Orang sepertimu yang tidak memiliki etika bela diri, di kemudian hari akan membuat kekacauan di suatu wilayah.
Saya setuju. Mohon Peri bertindak. Lumpuhkan iblis ini demi menegakkan etika bela diri di dunia persilatan kita. Mohon Peri bertindak singkirkan iblis ini demi menegakkan moral bela diri kita. Singkirkan dia. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permohonan kalian. Atas nama Sekte Xianzong, aku akan melumpuhkanmu. Orang yang tidak bermoral ini. Kalian begitu tidak adil dan ingin menghancurkan jalur bela diri seseorang? Inikah Sekte Tianmu Xianzong? Sepertinya kau punya sedikit kekuatan. Tapi, kau pikir dengan sedikit kekuatanmu itu, kau bisa melawanku. Itu soal besar. Aku hanya ingin melumpuhkanmu. Tapi tak kusangka, kau malah melawan. Kalau begitu, aku akan menghukum mati kau di tempat. Lihat saja bagaimana kau mati. Haha. Meskipun seorang jenius tidak berhasil, dia tetap bukan jenius. Ayah, tolong selamatkan adik ketiga. Dengan apa kita menyelamatkannya? Itu adalah tetua Xianzong. Dia sedang bertindak. Bagaimana mungkin? Di kota Tianyun yang kecil ini, ternyata ada orang yang bisa menahan seranganku. Tidak mungkin. Kau pikir ini bisa membunuhku? Hancurkan! Berani-beraninya melawan. Ternyata dia bahkan membawa prajurit Peri Nishang ini bukan orang biasa. Memang ada bakat, tapi hanya sampai di sini. Hari ini, biar pedang ini mengantarmu pergi. Sejak kapan muridku boleh diserang oleh seorang tetua? Siapa kau? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nenek. Peri, dengarkan. Nenek tua ini hanyalah seorang penjaga makam rendahan di kota Tianyun. Adik ketikaku ini merendahkan diri. Bergaul dengan orang-orang rendahan ini setiap hari. Dasar binatang! Berani kau. Penjaga makam. Peri, meskipun Yun Xiao ini adik ketigaku, tapi dia cuma anak selir, aku akan suruh ayahku memutuskan hubungan dengannya sekarang juga. Kumohon Peri, tolong jangan melampiaskan amarahmu pada keluarga Yun kami. Jadi begitu. Jika kalian, keluarga Yun, mengusir sampah ini dari keluarga, aku tidak akan melampiaskan amarah pada kalian. Bahkan, kali ini aku bisa memberi kalian satu kesempatan. Kali ini aku bisa memberi kalian satu kesempatan menjadi murid luar Sekte Xianzong. Tak kusangka, keluarga Yun dapat kesempatan sebaik ini. Mengorbankan satu anak sampah, tukar dengan satu tempat di sekte. Itu karena Peri bermurah hati. Kalau tidak, seluruh keluarga Yun harus dihukum gara-gara si sampah ini. Peri murah hati! Peri murah hati! Peri murah hati! Peri murah hati! Kuberi kalian, keluarga Yun, waktu 5 tarikan napas untuk berpikir. Ayah, kau dengar itu? Segera putuskan hubungan dengan si sampah ini. Keluarga Yun bisa masuk Sekte Xianzong. Ayah, tidak bisa begitu. Yun Xiao, meskipun dia anak selir, dia adalah putra kandungmu dan adik kandungku dari ayah yang sama. Ayah harus memikirkan masa depan. Keluarga Yun yang sudah berabad-abad. Yun Xiao ini tidak menghormati yang lebih tua, sombong dan angkuh, bahkan berani menyinggung tetua sekte. Dia pasti tidak akan selamat. Ayah tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Yun ikut hancur bersamanya. Jika hari ini adik ketiga diusir, aku akan mati di tempat. Ambil pena dan tinta. Anak durhaka Yun Xiao melanggar norma kemanusiaan. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Yun, hidup dan mati. Terserah takdir. Ayah, selama 18 tahun ini, pernahkah ayah melihatku dengan mata kepala sendiri? Sekte Tianmu Xianzong, aku sebenarnya tidak ingin menyerang kalian. Tapi ini kalian sendiri yang mencari masalah. Kalau begitu,
Aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Yun. Putus hubungan. Karena keluarga Yun kalian sudah putus hubungan dengan bajingan ini, maka aku akan mewakili sekte Tianwu Xianzong untuk membunuh bajingan ini. Dasar nenek tua, kau berani memukulku? Bunuh dia! Nenek, ternyata sekuat ini. Kau tidak boleh memukulku. Ibuku adalah tetua agung sekte. Yun Xiao adalah muridku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyulitkannya berarti menampar wajah. Aku tidak mencari masalah, tapi aku juga tidak takut masalah. Ayo Xiao Er, ikut aku pulang. Berhenti! Setelah memukulku, kamu pergi begitu saja. Ini adalah perintah sekte. Bisa memanggil bantuan dari sekte. Nanti para ahli hebat sekte akan datang sendiri. Menurutmu, kalian berdua bisa kabur? Aku tadinya ingin mengampunimu, tapi kau malah mencari mati. Baiklah, panggil semua hebat yang kau sebutkan itu. Hari ini aku tunggu saja di sini. Sungguh sombong sekali. Aku pasti akan melemparkan kalian berdua ke jurang tanpa air, agar kalian berdua selamanya merasakan siksaan erosi tanpa air, membuat kalian tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Siapa yang berani menghina tetua sekteku? Tetua kedua, tetua ketiga. Ternyata itu Tetua Inci. Meskipun Perini Shang adalah tetua, dia hanya tetua luar. Mungkinkah ibunya bukan tetua agung luar, melainkan tetua agung inti? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memanggil tetua inti? Sangat mungkin. Meskipun tetua luar memiliki status terhormat, di hadapan tetua inti, mereka tidak berarti apa-apa. Bisa membuat tetua inti bersikap seperti ini. Pasti karena latar belakangnya kuat. Benar. Tetua inti sekte Tianwu Xianzong memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka semua adalah tokoh besar. Bahkan raja pun akan tunduk. Juga harus diperlakukan dengan hormat. Tetua keempat, tetua kelima, para tetua aula bela diri. Ya ampun, para tetua aula bela diri sekte abadi ini semuanya datang. Latar belakang Perini Shang ini benar-benar mengerikan. Yun Xiao dan nenek penjaga makam itu kali ini pasti akan mati. Ayah, aku tidak salah kan jika aku tidak segera memutuskan hubungan dengan pecundang ini. Keluarga Yun kita hari ini pasti tidak akan bisa lolos dari bencana. Meninggalkan saudara demi keuntungan? Aku cicik padamu. Sudah, jangan bicara lagi. Yunyi, tidak salah. Meskipun Yun Xiao ini adalah anakku, tapi aku adalah kepala keluarga Yun. Keluarga Yun mana mungkin hancur karena dia setelah masalah ini selesai, jatah masuk sekte abadi akan kuberikan kepada Yunyi. Terima kasih, Ayah. Ibu! Perini Shang, ternyata benar-benar putri tetua agung. Dan bibinya adalah pemimpin sekte. Kali ini, dua orang ini pasti tamat. Nishang, siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Ibu, nenek tua jahat ini, dia menghinaku di depan banyak orang. Dan juga menghina sekte Tianwu Xianzong kita. Jadi, ini yang kau sebut ahli sekte. Semua orang sudah berkumpul di sini kan? Lancang di hadapan kami. Kau masih berani sombong begini? Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada wanita gila ini. Agar kau tahu akibat menghina sekte kami. Nenek, hati-hati. Tidak apa-apa. Hanya semut dari alam bawah. Mana bisa melukaiku? Xiao Er, perhatikan baik-baik. Hari ini akan kubiarkan kalian melihat wujud asliku.
Sebenarnya kau siapa? Kalian belum pantas tahu siapa aku. Xiao'er, perhatikan baik-baik. Hari ini, meskipun itu para dewa dan Buddha, aku akan tetap membuat mereka berlutut di kakimu. Jangan buang-buang tenaga. Garis keturunan, kalian telah kusumbat. Setelah itu, kalian akan mati seperti manusia biasa. Tidak, jangan. Guru, mohon guru bertindak untuk membunuh iblis wanita ini. Demi kehormatan sekte kami. Mohon guru bertindak untuk menghukum wanita jahat ini. Demi kehormatan sekte kami. Kalian semua diam. Nona Fang adalah seseorang yang bisa kalian bicarakan. Dasar bodoh. Tapi bagaimana aku bisa punya murid sebodoh kau? Tuan, ini semua salah hamba yang tidak becus mengurus bawahan. Telah menyinggung Tuan. Hamba mohon Tuan menghukum hamba. Tuh, Tuan. Aku tidak salah dengar, kan? Barusan, Tetua Agung Sekte Tianu Xianzong ternyata memanggil penjaga makam itu. Tuan? Tidak, aku tidak salah dengar. Benar-benar. Tuan, hamba tahu hamba salah. Hamba mohon Tuan menghukum hamba. Guru, bagaimana bisa guru berlutut? Aku bilang kalian diam. Kalian tidak mengerti perkataanku? Bahkan jika kalian, semua orang digabungkan, tidak sebanding dengan sehelai rambut Tuan. Aku tahu, kau ingin aku melepaskan mereka. Sudahlah, tanyakan pada Xiao'er. Jika dia setuju, aku tidak akan menghukum mereka. Tuan Muda, hamba tahu hamba salah. Mohon Tuan Muda menghukum hamba. Jika Tuan Muda bersedia melepaskan mereka, hamba bersedia menjadi budak dan pelayan. Mulai sekarang, Sekte Tianu Xianzong, seluruh sekte, semua akan mengabdi padamu sebagai Tuan. Ini. Pavilion senjata sekte kami, pavilion harta karun, alam rahasia pavilion kitab suci, seluruh tempat di sekte ini, semuanya terbuka untuk Tuan Muda. Apapun yang kau inginkan, apapun yang ingin kau ambil, semua terserah keinginan Tuan Muda. Ikuti saja keinginanmu, nak. Beberapa barang dari sekte alam bawah ini tidak seberapa. Tapi untukmu saat ini bisa sedikit bermanfaat. Dan juga menghemat masalah pencarian di kemudian hari. Baik, aku setuju. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Cepatlah berdiri. Terus berlutut juga tidak baik. Kalian semua, cepatlah berterima kasih kepada Tuan Muda, angkat Tuan Muda sebagai pemimpin. Jika ada yang tidak patuh, hapus kultivasinya, dan usir dari Sekte Tianu Xianzong. Berterima kasih kepada Tuan Muda, kami semua dari Sekte Tianu Xianzong bersedia mengangkat Yun Xiao sebagai pemimpin. Tidak. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin. Kalian semua cuma akting. Dia cuma sampah. Bagaimana mungkin dia? Tuan kalian. Siapa orang gila ini? Berani-beraninya tidak menghormati Tuan Muda. Cari mati. Guru, itu kakak kandung Tuan Muda. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya tidak tahu dia. Kakak Anda. Mohon Tuan Muda menghukum saya. Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Yun. Dia bukan kakak saya. Dan saya bukan adiknya. Kalau bukan karena kalian, adik ketiga tidak akan dipaksa meninggalkan keluarga Yun. Adik ketiga tidak salah. Kakak kedua, maukah kau ikut denganku? Terima kasih atas tawaranmu. Tapi, aku tetap memilih untuk tetap di keluarga Yun. Seluruh keluarga Yun hanya kakak kedua yang adalah kerabatku. Orang-orang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Hamba mengerti. Nyonya Fang, kaum iblis Bayu menantang sekte kami untuk bertarung. Pertarungan di arena antar generasi muda. Jika kalah, kaum iblis Bayu bisa, sesuai taruhan, mengambil inti energi spiritual sekte abadi. Dengan begitu, sekte abadi kami akan hancur. Mohon Nyonya Fang, Tuan Muda, selamatkan sekte abadi ini. Nishang bersedia menjadi pelayan Tuan Muda dan melakukan apapun yang diperintahkan. Bukankah kau sudah menjadi pelayannya? Benar. Nyonya Fang, di antara kaum iblis, muncul seorang jenius super. Kekuatannya bahkan hampir menyamai kami para tetua ini. Kami sudah kalah 2 pertandingan. Jika pertandingan terakhir ini juga kalah... Xiao'er, pergilah. Anggap saja ini sebagai latihan. Meskipun aku gurumu, tapi dalam pertarungan antar generasi ini, aku tidak akan ikut campur. Jika kau mati, itu hanya berarti kau tidak cukup kuat.
nenek tidak perlu khawatir. Tapi jika para tetua itu, jika berani menyerangmu, menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah, maka aku akan memotong tangan mereka. Tuan Muda, tangga naga langit ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli kuno. Hanya jenius di bawah usia 25 tahun yang bisa menginjakkan kaki di sana. Namun hingga kini, belum ada yang mencapai puncak. Sebelumnya, kaum iblis sudah mengalahkan kita 2 kali. Kali ini, jika kita kalah lagi di tangga naga langit, sekte kita mungkin akan... Uji potensi bakat? Benar, semakin tinggi kita melangkah, tekanannya semakin besar. Kecuali bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa. Saat ini, di sekte kita, yang melangkah paling jauh adalah Peri Nishang, 14 anak tangga. Tapi jenius dari kaum iblis itu sudah mencapai anak tangga ke-43. Mungkin kekuatannya masih belum dikeluarkan semua. Dan menurut legenda, di atas anak tangga ke-60, akan ada kekuatan dao surgawi. Siapapun yang mentalnya tidak stabil, yang fondasinya tidak kokoh, akan langsung terlempar jatuh dan menyebabkan luka dao permanen. Kekuatan dao langit. Xiao Er, jangan khawatir. Fondasimu sangat kokoh. Dao langit di sini hanyalah dao langit alam bawah. Tidak akan memengaruhimu. Sungguh sombong sekali. Kekuatan dao langit tidak akan memengaruhi. Kalau kalian memang sekuat itu, kenapa tidak menyatukan dunia saja? Peri Nishang, kita bertemu lagi. Bagaimana dengan saran yang kuberikan padamu terakhir kali? Sudah kau pertimbangkan? Jadilah selirku. Maka aku akan meminta guruku untuk memberimu wejangan dao. Dijamin lebih menjanjikan daripada di sekte Tian Wuxianzong. Lebih menjanjikan. Cukup omong kosongnya. Setelah kalian menang, baru boleh menyalak di sana. Oh, sekte Tian Wuxianzong kalian mencari berandal mana lagi ini untuk bertanding denganku? Siapapun yang kalian bawa, hasilnya akan sama saja. Kalian ditakdirkan untuk pasti kalah. Wah, ramai sekali ya. Kalau begitu, bagaimana bisa absen sekte Taihao Xianzongku? Hao Woming, untuk apa kau kemari? Sekte Tian Wuxianzongku tidak menyambutmu. Ini bukan urusanmu. Peri Nishang, kenapa harus begitu formal? Kita semua adalah manusia. Seharusnya bersatu melawan musuh. Untuk apa kau berpura-pura di sini? Siapa yang tidak tahu sekte Taihao Xianzongmu bersekongkol dengan kaum iblis? Peri Nishang, kau pasti salah paham padaku. Aku, Hao Wuming, mana mungkin bersekongkol dengan kaum iblis? Tenang saja, semuanya. Hari ini, aku, Hao Wuming, pasti akan mengalahkan kaum iblis. Di tangga naga langit. Tuan muda kami adalah yang terkuat dalam 1000 tahun. Dengan bakat paling hebat. Bicara soal bakat, kurasa tidak ada yang bisa menandinginya. Betul. Sekte manusia kalian. Apa hanya segini saja kemampuan kalian? Jangan-jangan kalian bahkan tidak bisa melangkah ke anak tangga kedua? Tuan muda sudah mencapai anak tangga ke-20. Anak itu masih di tingkat pertama. Bagus! Jarak antara Tuan Muda dan mereka semakin jauh. Hao Wuming adalah kebanggaan terbesar sekte Taihao Xianzong selama ribuan tahun. Tapi dia masih kalah dari Wan Qing. Bakat Wan Qing itu seberapa mengerikan. Tuan muda sudah di tingkat ke-39. Manusia itu baru di tingkat ke-10. Perbedaan ini terlalu jelas. Itu hanya manusia kecil yang imut. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda? Bahkan putra suci sekte Taihao Xianzong itu sedikit lebih lemah dari Tuan Muda kami. Bagus! Tuan muda hebat!
Tuan Muda perkasa. Sampah tetaplah sampah. 3 langkah lagi, aku bisa memecahkan rekor sebelumnya. Aku ingin semua orang melihat bakatku tak tertandingi di dunia. Bakat Wan King begitu mengerikan. Tuan Muda tertinggal jauh. Masih ada harapan. Putra suci kami juga sudah menginjak tangga ke-38. Meskipun saat ini dia masih sedikit kalah dari Wan King, tapi dibandingkan orang-orang sekte Tianwu Xianzong, dia berkali-kali lipat lebih kuat. Sekte Tianwu Xianzong, siapa sebenarnya yang mempermalukan umat manusia? Perhatikan baik-baik. Jalan kultivasi itu panjang. Seorang praktisi sejati tidak pernah peduli dengan kecepatan sesaat. Sejak dulu kala, berapa banyak jenius yang memulai seperti meteor, namun gugur di tengah jalan, dan berapa banyak yang mencapai kesuksesan di kemudian hari, mengungguli yang lain, dan akhirnya mencapai dao yang tak tertandingi. 99 tingkat tangga naga langit ini, setiap tingkat adalah ujian. Terlalu dini untuk menyatakan kemenangan sekarang. Jenius sejati harus seperti naga yang bersembunyi di jurang. Jika tidak bersuara, biarkan saja. Begitu bersuara, ia akan mengguncang langit. Langit dan bumi beresonansi. Ini adalah fenomena aneh yang hanya bisa dipicu oleh mereka yang memiliki bakat luar biasa. Tuan Muda memang orang pilihan langit. Sepertinya di antara manusia, tidak semuanya sampah ya. Terima kasih atas pujiannya. Namun, jika dibandingkan dengan Kak Wan, masih ada sedikit jarak. Putra suci, kami juga memancarkan cahaya keemasan yang sama. Si imut dari sekte tertentu itu baru mencapai anak tangga ke-20. Hao Wuming dan Wan King saling melirik. Mereka pasti punya rencana busuk. Sekte Tahao Xianzong dan kaum iblis bersekongkol itu bukan rahasia lagi. Biarkan saja dia. Kita lihat saja apakah dia bisa menanggung akibatnya. Beberapa tokoh besar sangat membenci pengkhianatan. Sampah manusia ini mungkin sudah tidak kuat lagi. Sepertinya begitu. Tangga naga langit ini mengandalkan bakat. Bakat manusia ini mungkin hanya sampai di sini. Dengan level seperti ini, berani-beraninya membandingkan diri dengan putra suci kami. Benar-benar tidak tahu diri. Sangat bodoh. Betul sekali. Nenek pernah bilang, berkultivasi itu seperti mendaki gunung. Bukan tentang kecepatan, tapi tentang kestabilan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kenapa? Gimana mungkin? Sejak kapan dia sekuat ini? Tangga naga langit menguji orang yang menaikinya. Kestabilan Daosin dan fondasi yang kokoh. 5 anak tangga. Bukan kesulitan 1 tambah 1, tapi peningkatan berlipat ganda. Tuan Muda bisa mencapai tingkat ini. Lihat saja nanti. Tidak mungkin. Melangkah 5 anak tangga berturut-turut. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin manusia kecil ini bisa melakukannya? Sekte Tianwu Xianzong. Kupikir kalian sudah cukup jadi sampah. Tidak kusangka kalian curang. Ternyata curang. Kupikir sampah itu benar-benar sekuat itu. Itu pasti curang. Kalau tidak, siapa yang bisa mencapai tingkat ini? Melompati 5 anak tangga 2 kali berturut-turut. Curang. Batalkan kualifikasinya. Curang, 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 palsu, tidak sah. Batalkan kualifikasinya. Batalkan dia. Curang. Tidak apa-apa. Kenapa harus peduli dengan sekelompok orang bodoh? Curang? Kalian yang menganggap diri jenius ini ternyata sangat tidak berguna. Tuan Muda benar-benar jenius, tak tertandingi di dunia ini. Dia 3 kali berturut-turut melompati 5 anak tangga. Dasarnya sangat kokoh, tak terbayangkan. Sekarang! Sekte Tahao Xianzong dan kaum iblis, kalian berani menyerang? Kompetisi antar sesama.
Kenapa tidak boleh menyerang? Sekte Taihao Xianzong dan kaum iblis ternyata memang bersekongkol. Sekarang kalian ingin mencelakai jenius umat manusia kami? Kalian semua pengkhianat? Pengkhianat? Hahaha. Ini hanya cara bersaing yang normal. Tuduhan ini terlalu berlebihan. Tidak apa-apa. Serang Gagahau! Sesuai keinginan. Mati kau! Kalian berdua, kenapa harus mencari mati? Tidak, mustahil! Bersekongkol dengan kaum iblis. Harus dibunuh. Beraninya melukai putra suci kami. Sekte Taihao Xianzong mau bersekongkol dengan kaum iblis dan menyerang Tuan Muda secara diam-diam, itu belum dihitung. 3.000 wilayah antara langit dan bumi. Aku tidak peduli dengan persaingan antar sesama. Tapi jika ada yang menindas yang lebih muda, maka lihat saja apakah aku, wanita tua ini, masih bisa bergerak. Dia melampaui Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Hentikan dia. Keji, beraninya menggunakan teknik terlarang. Tidak apa-apa. Akulah yang terpilih. 55 anak tangga. Sejak tangga naga langit ada, belum pernah ada yang mencapai ketinggian seperti itu. Memang pantas menjadi Tuan Muda. Mungkinkah kita pada akhirnya tidak bisa mengalahkan kaum iblis? Sekte Tianwu Xianzong ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh sekte iblis muda tunduk pada kami. Tidak mungkin. Ini, gimana mungkin ini? Tidak mungkin. Hanya manusia biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda, cepat berhenti. Tangga naga langit menolakmu. Tidak mungkin. Aku adalah jenius kaum iblis. Aku adalah jenius terkuat kaum iblis. Selama 10.000 tahun. Dausinku, fondasiku, tidak mungkin lebih lemah dari manusia. Tekanan Dao Langit datang. Lihat saja, manusia biasa sepertimu. Bagaimana bisa menahannya? Kau pasti mati. Tekanan Dao Langit. Aku, Yun Xiao, sudah jadi pecundang selama 10 tahun. Penghinaan, apa yang belum kualami. Penindasan, apa yang belum kulihat. Apa itu tekanan Dao Langit? Aku, Yun Xiao, akan melawannya sendirian. Sangat hebat. Tuan Muda benar-benar pahlawan di antara manusia. Bahkan jenius kaum iblis. Bukan tandingannya. Kamu kalah. Tidak. Kamu curang. Ilmu sihir apa yang kamu pakai? Kamu kalah kemampuan, lalu menuduh orang lain curang. Kalau begitu, apa aku bisa bilang dua kemenangan kaum iblis sebelumnya juga hasil curang? Apa semua kaum iblis sepertimu tidak bisa menerima kekalahan? Berani menghina kaum iblis. Aku akan membunuhmu. Di antara manusia, ternyata
Ada yang bisa menandingi Tuan Muda. Sejak kapan manusia punya pemuda jenius seperti ini? Bagaimanapun juga, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bagi kaum iblis kami, dia benar-benar ancaman besar. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda ternyata sehebat ini. Tuan Muda benar-benar pahlawan sejati. Bahkan jenius kaum iblis pun bukan tandingannya. Manusia, kamu membuatku marah. Aku akan membunuhmu. Menyerahlah. Kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Kalau kau menyerah, mungkin masih bisa sedikit terhormat. Tidak. Bagaimana mungkin aku kalah? Apalagi dari seorang manusia. Manusia itu semua sampah. Manusia ini pantas mati. Berani-beraninya dia memaksa Tuan Muda menggunakan jurus terlarang seperti ini. Meskipun Tuan Muda membunuh manusia ini, tapi jalan masa depannya juga akan tertutup rapat. Manusia ini benar-benar harus mati. Nyonya Fang, apa kita tidak perlu menyelamatkan Tuan Muda? Ini adalah jurus rahasia kaum iblis, ilmu iblis agung. Ini bisa membuat kekuatan tempurnya melonjak berkali-kali lipat dalam sekejap. Tidak apa-apa. Kompetisi yang adil. Jurus apapun itu, dia harus menghadapinya sendiri. Jika dia mati, itu hanya berarti dia kurang terampil. Tapi jika ada yang menindas yang lemah, aku akan turun tangan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bagaimana bisa kau kuat? Aku berbeda dari Tuan Muda Iblis sepertimu yang hidup serba berkecukupan. Aku disebut sampah. Karena itu, aku berlatih mati-matian. Perkuat dirimu. Aku beritahu kau, kemunduran dan penderitaan yang kualami tak bisa kau bayangkan. Aku akui kau kuat. Kau jenius. Tapi jenius yang tidak berkembang hanyalah jenius. Cepat bertindak, bunuh dia. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sekalipun kau sangat berbakat, jika kau mati, kau bukan apa-apa. Sudah aku bilang, persaingan antar sesama, hidup dan mati ditentukan takdir. Tapi, jika ada yang menindas yang lebih muda, berani melukai tetua kaum iblisku. Apa kau ingin berperang dengan kaum iblisku? berperang. Tanyakan pada Wan Nitian, apa dia berani berperang denganku? Itu Wan Nitian dari Sekte Iblis. Orang tua sudah mengintip begitu lama di sini, akhirnya mau menampakkan diri juga. Fang Qinghuan, meskipun kau dari alam atas, tapi kekuatanmu sudah jauh berkurang. Tak kusangka kau berhasil keluar dari pemakaman itu. Hari ini aku datang untuk membunuhmu dan juga murid jeniusmu itu. Orang berbakat sepertinya tak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Membunuhku? Apakah kau terlalu meninggikan kekuatanmu sendiri? Atau terlalu meremehkanku? Meski kekuatanku tinggal 1/10-nya, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Untuk membunuhmu, tentu saja. Aku harus bersiap sepenuhnya. Inikah seluruh kekuatan kaum iblismu? Sungguh hubungan guru dan murid yang mengharukan. Aku, sang pemimpin, akan lebih dulu menghancurkan anak ingusan ini. Hati 7 liang cerdik itu akan kusuling menjadi lentera arwah dendam yang takkan pernah padam. Xiaoer, berdiri di belakangku. Kita semua serang bersama. Di 3000 daratan luas, di antara langit dan bumi, siapa yang berani melukai muridku? Habisi.